Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya masih di ruang Cafe Matematika. Sahabat MS semuanya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi-materi matematika. Untuk kali ini kita akan membahas soal-soal materi di semester 2, tentunya untuk dipersiapkan dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas. Nah, di sini kita akan membahas untuk materi kelas 8. Nah, untuk itu jangan tinggalkan channel ini, panteng terus, simak terus pembelajarannya sehingga nanti kalian akan lebih paham, lebih mudah untuk memahami materi-materi yang ada di pembahasan ini. Baiklah, akan segera kita mulai pembahasan kita dari soal nomor 1. Soal nomor 1, tentukan nilai yang belum diketahui dari gambar di bawah ini. Jadi untuk yang A itu diminta untuk menentukan nilai X dari segitiga yang kedua sisi segitiga sikus ini diketahui. Nah, kita lihat di sini sudut siku-sikunya itu ada di atas ini ya. Kemudian sisi siku-sikunya diketahui 12 dan 15. Sehingga sesuai dengan teorema Pythagoras, jadi kalau kita tuliskan titik sudutnya, misalkan ini titik A, kemudian titik B, titik C, maka untuk rumus Pythagorasnya, jadi karena BC ini adalah sisi miring, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, sehingga kita akan mencari nilai X di sini ya. X ini adalah sisi BC, maka X kuadrat sama dengan AB-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah dengan AC-nya adalah 15, berarti 15 kuadrat. Nah, sehingga akan diperoleh X kuadrat sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ditambah 15 kuadrat 225, sehingga diperoleh ya, X kuadrat sama dengan 144 ditambah 225, yaitu 369. Nah, sehingga karena X kuadrat sama dengan 369, maka X-nya sama dengan akar dari 369, yaitu berapa di sini ya? 369 di akar. Karena ini bukan kuadrat sempurna, maka nilainya ya masih tetap dalam bentuk akar. Nilainya masih dalam bentuk akar, ya tidak perlu kita cari. Nah, ini berkaitan dengan konsep dari teorema Pythagoras. Kemudian yang B, di sini titik sudutnya ada di bawah sini. Jadi saya misalkan ini titik P, ini titik Q.
ini titik R. Jadi PR ini merupakan sisi miring, sedangkan X ini adalah salah satu dari sisi siku-sikunya. Karena siku-sikunya ada di sini, nah, sudut siku-sikunya. Nah, ini kan berlaku teorema Pythagoras. Jadi PR kuadrat sama dengan tentunya sisi miring ini, yaitu PR kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25, jadi 144. Nah, sehingga X-nya sama dengan ini di akar dari 144. Nah, akar 144 itu adalah 12. Nah, jadi nilai X adalah 12. Kalau di sini nilai X-nya adalah akar 369. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Jadi kita pelan-pelan saja, tidak usah terlalu cepat agar kalian lebih paham. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 2. Pada persegi panjang di buah ini tentukan panjang KL dan KN. Nah, KL itu adalah ini, misalkan KL-nya adalah X, kemudian KN-nya adalah Y. Nah, kita lihat di sini karena KLMN ini adalah persegi panjang dan di sini diketahui sudutnya 30 derajat, tentunya di sini adalah siku-siku 90 derajat. Maka sudut KNL itu adalah 60 derajat. Nah, kemudian di sini kalau pada segitiga khusus ya, segitiga istimewa di sini, karena sudutnya 60 dan 30, kita masih ingat tentang perbandingannya. Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku yang khusus ini. Nah, tentunya karena di sini 30, ini 60, maka di sini perbandingannya sisinya adalah 2. Kemudian yang di depan 30 itu 1, yang di depan 60 itu akar 3. Nah, jadi KL dibanding dengan KN dibanding dengan LN itu sama dengan KL itu akar 3 dibanding KN-nya adalah 1 dan LN-nya adalah 2. Nah, jika kalau kita akan mencari KL berarti ini yang kita cari. Kemudian yang diketahui adalah NL, berarti kita menggunakan perbandingannya KL dibanding LN sama dengan KL-nya mana? KL-nya ini akar 3 ya, akar 3 per LN-nya adalah 2. Nah, kemudian LN sudah diketahui yaitu 8. Jadi KL per 8 sama dengan akar 3 per 2. Atau KL sama dengan akar 3 per 2 dikalikan 8. Ya, diperoleh 8 dibagi 2 itu 4. 4 kali akar 3 berarti 4 akar 3. Nah, ini adalah panjang KL. Nah, kemudian kalau menggunakan kalau mencari KN, ya, sini KN kita gunakan perbandingannya yaitu KN per
ln sama dengan di sini berapa? 1/2. Sehingga kn per ln-nya adalah 8, ini berdua. Berarti kn sama dengan setengah dikali 8, itu 4. Nah, ini panjang kn. Saya kira sangat mudah ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Nah, jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah, jadi kita misalkan titik awalnya itu ada di sini, ya. Titik awal sini, ya, berlayar ke arah utara sejauh 11, berarti ke sana, ya. Ini adalah sejauhnya 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat, ya, ke utara, kemudian ke barat itu ke sana. Nah, ini sejauh 9 km. Nah, ini adalah titik akhir. Nah, di sini akhirnya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik awal sampai titik akhir, ya. Jadi ini, ya. Ini sama dengan X misalkan. Nah, karena di sini siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan di sini 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 121. Nah, diperoleh 202. Jadi di sini ya betul ya, 202. Oke. Berarti X-nya berapa nih? X-nya adalah akar dari 202. Nah, berapa akar 202? Ini bukan kuadrat sempurna, jadi saya kira cukup, nah, kita tulis seperti ini. Nah, kalau misalkan yang ke arah utaranya itu 12 km, mungkin nanti akan ketemu kuadrat sempurna. Sehingga di akar bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya seperti ini. X-nya sama dengan akar 202 berapa kilometer. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini, nah ini saya ganti dengan 11 ini saya ganti dengan 12 km begitu, maka akan diperoleh, ya, di ini awalnya, kemudian akhir, ini titik, ini 9, ini 11, sehingga sekarang ini Y gitu ya, 12 di sini ya, 12. Maka Y kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, diperoleh 144 ditambah 81. Yaitu berapa nih? 225. Sehingga Y-nya sama dengan akar dari 225 atau sama dengan 15. Nah, bisa seperti ini. Ini karena bisa di akar, ya, kalau pakai 12. Tapi kalau 11 ketemunya ini akar, tidak bisa disederhanakan. Baik, semoga bisa dipahami.
Kita akan lanjut lagi. Berempat di sini berdasarkan ukuran-ukurannya tentukan jenis segitiga berikut. Kita lihat jadi kalau ada sisinya A, B, C ya, dengan C terpanjang, maka jika C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk jenis segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kemudian jika C kuadrat lebih kecil atau sama dengan lebih kecil maksudnya, ya, lebih kecil ya, bukan tidak pakai sama dengan ya. Lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiganya adalah segitiga lancip. Lancip. Tetapi kalau C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terbentuk segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu. Nah, yang I pertama, ini yang terpanjang adalah 14. Jadi 14 kuadrat itu sama dengan 276. Sedangkan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 81 ditambah 144 sama dengan 220. Salah nih. Bukan 276, tetapi 196. Keliru ya. Ini bukan 276, tapi 196. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini 14 kuadrat itu lebih kecil atau lebih besar dari ini 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadi ternyata karena 14 kuadrat itu lebih kecil dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka segitiganya apa? Lancip. Kemudian yang kedua, itu yang terbesar adalah 10. Berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Kemudian 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu ya 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, karena sama, ya, karena 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat, maka segitiganya adalah siku. Oke, kemudian yang sini 15 kuadrat sama dengan 225. Kemudian 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Sehingga ini lebih besar. Jadi segitiganya adalah tumpul.
9 kuadrat itu 81, kemudian 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu 49 ditambah 64 sama dengan 113. Karena 9 kuadrat lebih kecil dari 113, maka segitiganya adalah lancip. Nah, ini soal nomor 4. Dan kita akan lanjut lagi dengan soal nomor 5. Soal nomor 5. Belah ketupat mempunyai panjang salah satu diagonalnya 16 cm ya, dan panjang sisinya 17. Tentukan panjang diagonal yang lain. Jadi ada belah ketupat. Belah ketupat itu tentunya sisinya sama. Nah, ini sama. Salah satu diagonalnya adalah 16, berarti di sini 8, ini 8, kemudian panjang sisinya 17, berarti 17, di sini 17, ini juga 17 ya. Nah, karena belah ketupat itu diagonalnya itu berpotongan saling tegak lurus. Nah, sehingga di sini ada yang belum diketahui, nah, yaitu misalkan di sini adalah X. Tentunya ini juga sama panjangnya, yaitu X juga. Nah, kita lihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku dengan sisi miringnya itu 17. Maka sesuai dengan teoremanya, yaitu 17 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 8 kuadrat. Atau bisa kita tulis bahwa X kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, sehingga X kuadrat sama dengan 17 kuadrat itu adalah 289, kemudian 8 kuadrat itu adalah 64. Sehingga kita peroleh ini dikurangi ya 225. Jika X kuadrat sama dengan 225, berarti kita akan cari X di akar ya, akar 225. Jadi sama dengan 15. Nah, ini adalah X-nya. Jadi karena yang ditanyakan adalah panjang diagonal, di panjang diagonal yang lain ya adalah 15. Gitu. Oke, saya kira cukup mudah. Kita akan lanjut lagi untuk soal nomor 6. Soal nomor 6. Pada kubus KLMN PQRS ya, di samping ini tentukan panjang KM. Nah, berarti panjang KM kalau kita lukiskan, nah ini berarti kita akan menggunakan segitiga KLM. Nah, KLM siku-siku di L, ya, siku-siku di L. Jadi ini adalah siku-siku. Karena ini kubus berarti ini 13, di sini juga 13. Maka KM kuadrat sama dengan ya, 13 kuadrat ditambah 13 kuadrat.
atau sama dengan 13 kuadrat kali 2. Kemudian kita akan mencari KM-nya, sama dengan akar dari 13 kuadrat dikali 2. Nah, akar 13 kuadrat itu berarti 13, kemudian kalikan akar 2, maka 13 akar 2. Oke, kemudian panjang PM, ya panjang PM. Tentunya karena kita akan mencari panjang PM, maka berkaitan dengan segitiga KMP. Segitiga KMP itu siku-siku di K, sehingga berlaku PM kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah KB kuadrat. Ya, PM kuadrat sama dengan KM kuadratnya, yaitu 13 kuadrat tambah 13 kuadrat sini. Nah, kemudian KP kuadrat ya, ditambah KB kuadrat. KB-nya juga 13, berarti 13 kuadrat. Sehingga PM kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikali 3. Ya, diperoleh PM-nya itu akar dari 13 kuadrat kali 3, atau sama dengan 13 kuadrat di akar itu 13 kali akar 3, atau ditulis 13 akar 3. Nah, ini proses penghitungannya seperti itu. Dan kita tahu rumusnya atau teoremanya, teorema Pitagorasnya seperti ini. Masukkan yang diketahui, nanti yang dicari akan ketemu. Baik, kita lanjut lagi soal nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Panjang PS adalah, PS itu yang ini. Nah, ini berapa? Oke. Yang pertama kita lihat segitiga PVR, ya, siku-siku di Q, sehingga PR kuadrat sama dengan PV kuadrat ditambah VR kuadrat, itu sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga ketemunya adalah ini 4 ditambah 16 atau sama dengan 20. Nah, jadi PR-nya itu sama dengan akar dari 20. Nah, akar 20 itu adalah akar 4 dikali 5. Nah, akar 4 itu 2. Akar 5 ya akar 5. Baik, kemudian kita akan mencari PS. Kita lihat atau kita pandang segitiga PRS, yaitu siku-siku di R. Sehingga diperoleh PS kuadrat, sisi miringnya, sama dengan PR kuadrat ditambah RS kuadrat. Jika di sini PR kuadrat itu ini ya, PR kuadrat itu adalah 20. Jadi 20 ditambah ini akar 5 dikuadratkan. Nah, 20 ditambah kalau dikuadratkan ini 5, sama dengan 25. Maka PS itu sama dengan akar dari 25, yaitu sama dengan 5.
Nah, ini panjang PS. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, yaitu nomor 8. Nah, tentukan nilai X. Nah, X di sini ya. Nah, tentunya kita akan mencari dulu, misalkan ini titik A, titik B, titik C. Ya, kita akan mencari AB dulu ya, AB terlebih dahulu. Jadi AB kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Itu sama dengan 64 ditambah 225. Itu sama dengan 289. Nah, sehingga AB ketemu, ya ini di akar, 289 di akar sama dengan 17. Di AB-nya sama dengan 17. Oke, kita lihat di sini, jadi kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, yang pertama, kalau kita sudah menemukan sisi AB, sedangkan misalkan ini adalah titik D, maka CD ini adalah garis tinggi. Kita ketahui bahwa rumus untuk luas segitiga ABC ini adalah alas kali tinggi bagi 2, atau AB kali CD bagi 2. Jadi luasnya itu sama dengan AB dikali CD dibagi 2. Atau bisa juga menggunakan, kalau alasnya itu adalah 15 maka tingginya 8. Berarti sama saja dengan 15 dikali 8 bagi 2. Atau saya tulis rumusnya saja. Oke, saya tulis rumusnya dulu ya. Jadi AC dikali CB dibagi 2, ini sama. Nah, kita akan mencari panjang CD. Nah, karena sama, maka akan kita tulis AB itu adalah 17, dikali CD-nya adalah X, itu dibagi 2 akan sama dengan AC-nya 15, CB-nya 8 bagi 2. Nah, sehingga diperoleh di sini 17X. Karena ini penyebutnya sama, maka kita ambil yang pembilangnya saja. 17X sama dengan 15 dikali 8. Sehingga X-nya sama dengan 15 kali 8 dibagi 17. Ini berapa ini ya? Maka X-nya sama dengan dibagi 17. 15 kali 8 itu 8 tambah 120. 120 dibagi dengan 17. Nah, ini kalau dicari pasti akan ketemunya bilangan desimal. 120 dibagi 17 yaitu 7,089. Ini adalah nilai X-nya. Nomor 9. Seorang berada di atas gedung dengan ketinggian 25 meter. Jadi di sini ada gedung gitu ya. Ini temboknya. Itu tingginya 25 meter. Melihat mobil yang jarak dari kaki
gedung itu 35, berarti di sini ini 35 meter, ini mobilnya ya. Selanjutnya anaknya ada di sini. Ya, dia melihat ke sini. Nah, maka yang ditanyakan adalah jarak terdekat mobil dari anak adalah, ini yang ditanyakan adalah X-nya di sini ya. Karena di sini siku-siku, maka berlaku X kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 35 kuadrat. 25 itu adalah 625, terus 35 itu kalau dikalikan hasilnya 1225. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 1850. Nah, jadi X-nya berapa? Di X sama dengan akar dari 1850. Oke, ketemu ini ya. Jadi tidak perlu kita sederhanakan, cukup kita tulis dengan akarnya saja. Nomor 10. Jika panjang NP pada kubus NP, jika panjang NP pada kubus K elemen itu adalah 7 akar 3, tentukan volumenya. Nah. Baik, jadi diagonal ruang itu ya rumusnya kan ini km kuadrat atau ln kuadrat sini, ln kuadrat ditambah lp kuadrat itu sama dengan misalkan rusuknya itu adalah A, berarti diagonal ruang itu adalah A akar 3. Nah, jika NP di sini NP itu sama dengan 7 akar 3, maka tentunya A-nya jadi A akar 3 sama dengan 7 akar 3. Nah, sehingga A-nya sama dengan 7. Nah, kalau sudah ketemu 7 berarti volumenya itu sama dengan 7 pangkat 3 atau 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 itu 49. 49 dikali 7 yaitu sama dengan 343. Nah, ini adalah volumenya, tentunya satuan volume. 343 satuan volume. Jadi kalau diketahui diagonal ruang, diagonal ruang itu adalah A akar 3. Nah, karena diagonal ruang diketahui 7 akar 3, berarti A akar 3 itu sama dengan 7 akar 3. Karena di sini akar 3, ini akar 3, berarti A-nya sama dengan 7. A-nya sama dengan 7. Nah, volumenya itu 7 pangkat 3. Kita hitung, ternyata 343. Nomor 11. Tentukan panjang sisi alas prisma spinrad beraturan yang luas permukaannya 512 dan tinggi prisma 12. Jadi di sini diketahui luas permukaan prisma itu adalah 512. Nah, luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi atau keliling alas kali tinggi. Nah, padahal di sini ya, luasnya sama dengan 512, artinya bahwa saya misalkan misal sisi alas
sisi alas itu sama dengan A. Jadi di sini 2 kali A kuadrat karena berbentuk persegi kwadraturan ditambah keliling alasnya itu adalah 4A dikalikan tinggi prismanya 12. Nah, ini harus sama dengan 512. Nah, kemudian di sini kita hitung 2A kuadrat ditambah 48A sama dengan 512. Untuk memudahkan kita bagi 2, jadi A kuadrat ditambah 24A sama dengan 256. Nah, terus selanjutnya ini sebenarnya bentuknya adalah persamaan kuadrat. Tapi karena kelas 8 belum ada atau belum sampai pada persamaan kuadrat, maka karena di sini ada pilihannya, jadi A-nya itu pilihannya ada 4, 6, 8, 12. Maka kita akan masukkan atau substitusikan untuk yang A sama dengan 4, berarti di sini 4 kuadrat itu 16, ditambah 24 kali 4 itu 96, sama dengan kalau dijumlah hasilnya 112. Nah, ini harusnya kan sama dengan ini, berarti ini kan tidak sama dengan 256. Jadi karena ini tidak sama, maka yang A sama. Nah, yang B untuk A sama dengan 6, berarti ini 6 kuadrat 36, ditambah 24 kali 6 itu 24 kali 6 itu 144. Ini sama dengan 180. Dan ini juga belum sama dengan 256. Berarti ini juga sama. Nah, yang C untuk A sama dengan 8. Kita masukkan 8 kuadrat itu 64 ditambah 24 kali 8 yaitu 192. Nah, ini sama dengan kalau dijumlahkan hasilnya 256. Nah, ini sama dengan 256. Berarti betul. Berarti jawabannya itu adalah C. Nah, ini karena kita mentab di sini, ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu ada di kelas 9. Nah, karena belum memperoleh materi persamaan kuadrat, maka kita substitusikan saja. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 12. Suatu prisma yang alasnya berupa bulah ketupat. Ya, bulah ketupat, saya akan gambarkan untuk bulah ketupat alasnya ya. Jadi ini sama, kemudian ini sisinya itu sama juga ya. Ini sama. Nah, kemudian diagonal-diagonalnya 12 dan 16. Jadi kalau 12 itu berarti sini 6, ini 6, 16 itu 8, ini 8. Nah, karena ini siku-siku, maka kita akan cari panjang sisinya. Ya. Jadi misalkan di sini S gitu ya. Nah, maka S ini sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat atau sama dengan akar dari 36 tambah
4 sama dengan akar dari 100 atau sama dengan 10. Jadi S-nya 10. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas prisma. Luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Nah, sehingga 2 kali alasnya itu belah ketupat, berarti belah ketupat itu rumusnya diagonal kali diagonal bagi 2. Ditambah kelilingnya itu berarti 4 kali 10, 4 kali 10, tingginya itu, tinggi prismanya 20. Sehingga di sini 2 kali diagonalnya itu 12 dikali 16 dibagi 2. Ditambah ini 800. Ya, 800. Nah, di sini ya, kita coret begitu. 12 kali 16 itu 192 ditambah 800, maka hasilnya adalah 992. Nah, ini lihat luasnya, ya, luasnya. Karena cm berarti cm persegi. Luas seluruh permukaan prisma. Nah, kita lanjut lagi untuk soal nomor 13. Nah, di sini itulah volume air dalam kolam renang yang panjangnya itu 30. Jadi di sini ini 30. Nah, 30. Lebarnya 10. Jadi ini lebarnya 10. Kedalaman air pada ujung dangkal itu 3. Terus melandai hingga pada ujung yang dalam 5. Jadi ini maka ini bisa dianggap sebagai suatu prisma yang alasnya adalah berupa trapesium. Nah, berupa trapesium di sini. Dan 10 ini sebagai tinggi prisma. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya. Di volume itu sama dengan luas alas ya, kali tinggi. Alasnya berupa trapesium. Berarti ini sama saja dengan 5 ditambah 3 dikalikan dengan tingginya itu ini 30 dibagi 2. Kemudian dikali tingginya, tinggi prismanya itu 10. Nah, sehingga kita akan hitung ini 8 kali 8 dikali 30 per 2 dikali 10. Di sini coret ini 4 berarti 120 dikali 10 berarti 1200. Maka volume dari kolam ini adalah 1200 meter persegi atau meter kubik maksud saya ya. Meter kubik. Oke, bisa dimengerti ya Nana ya. Bagaimana, bisa dipahami ya? Baiklah, saya kira untuk pembahasan kali ini biar waktunya tidak terlalu panjang, saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan di partai yang kedua agar durasi waktunya tidak terlalu panjang. Nah, silakan ditunggu partai yang kedua. Untuk partai pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.